Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Apa kira-kira yang mendasari Bunda sehingga mau melakukan semua ini? Sejarah leluhur Iya. yang diamanahkan oleh almarhum Ayahanda Teguh Hamid Azwar. Sebagai anak, apa yang Bunda rasakan ketika Ayahanda Bunda diusulkan sebagai salah seorang pahlawan nasional? Ya, tentunya sangat terharu dan bangga Iya. karena permohonan pahlawan nasional Aceh Teguh Hamid Azwar itu datang dari masyarakat Aceh. Iya, ya. Dulu katanya keluarga Bunda, ayah dan ibu juga sempat menyumbang satu pesawat ya. Satu kapal terbang yang Afro 003 dan satu lagi Afro 004. Sudah habis sekitar barang 10 miliar Bunda kira-kira. Ya Bunda nggak pernah hitung sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali bertemu di channel YouTube Saleh Abdullah. Untuk episode kali ini, kami akan mencoba menelusuri jejak sejarah. Sahabat sisi lain, banyak keturunan darah biru atau sultan di Aceh yang memiliki garis keturunan mulai dari Malaysia hingga ke Turki, bahkan ke Tanah Suci Arab Saudi. Tapi boleh dihitung dengan jari seberapa banyak para keturunannya yang peduli. Tapi berbeda dengan seorang ibu ini. Beliau adalah Hajah Datuk Pocut Haslinda. Kami sering memanggilnya Bunda. Berpegang pada prinsip mati ane mupatrat, gadah adat rapat aminta. Artinya, andai kata seorang anak meninggal, masih kita tahu di mana kuburannya. Tapi bila adat itu hilang, akan sulit sekali untuk mencari jejaknya. Oleh karena itu, sisi lain kali ini kita akan coba menggali dari ibu 5 orang anak, 17 cucu ini, yang lahir pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945. Nanti akan kita kupas selengkapnya siapa beliau sebenarnya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Bang Saleh. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa yang pertama Bunda. Ya, terima kasih. Kami ingin tahu Bunda, apa kira-kira yang mendasari Bunda sehingga mau melakukan semua ini? Yes, pada dasarnya memang Bunda mencintai sejarah. Iya. Sejarah leluhur Iya. yang diamanahkan oleh almarhum Ayahanda Teguh Hamid Azwar. Iya. Waktu sejak Bunda masih sekolah Iya. di SMA sampai sesudah menikah, disyaratkan Bunda itu mesti pulang ke Aceh, ke Samalanga, ke rumah Krung, dan Bunda disuruh mencari leluhur di situ, sejarah leluhur yang ada di Samalanga. Iya. Mudah-mudahan kata Ayahanda, kalau kamu melakukan ini, kamu akan bahagia. Kalau kamu nggak melakukan, kamu nggak akan bahagia. Itulah pesan Ayahanda Teguh Hamid Azwar sebelum ketika saya masih sekolah. SMA. Lalu sekarang Bunda wujudkan itu ya? Ya, terus pada kesempatan setelah Bunda menikah dan ikut Teguh Syahrul pada waktu zaman Teguh Syahrul masih anggota DPR. Waktu itu dari Golkar, Bunda juga ikut sebagai mahram. Bunda ikut pulang ke Samalanga sampai ke rumah Krung. Ini berapa luasnya semua Bunda? Ini tanah ini luasnya atas nama sertifikat Bunda luasnya
hampir 1 hektar, Hampir 10.000 meter. 10.000 meter. Ya. Semuanya akan dikelola untuk situs sejarah ini. Ya, betul. Bunda berhasrat sekali menjalankan amanah ini. Bunda 3.000 meter Bunda hibahkan untuk kepentingan perpustakaan, museum Permata Melayu Tun Sri Lanang. Dan menjadi tempat ekonomi kreatif dalam membangun kota Samalanga, baik kuliner, perajin, dan budaya. Itu ya. Ya. Yang aktifnya mulai dari tahun berapa Bunda menggarap ini? Sebetulnya pada dasarnya Bunda mulai aktif setelah Bunda menulis buku sejarah, ya, 4 buku sejarah Aceh yang Bunda tulis sejak 2004, yaitu Silsilah Raja-Raja Islam di Aceh, terus Perempuan Bercahaya dalam Lintasan Sejarah Aceh, terus Terkuaknya Akar Sejarah Melayu Tun Sri Lanang setelah 380 tahun, kelima satu lagi buku Salalatu Salasin yang dikarang Tun Sri Lanang, Bunda buat versi populer supaya bisa dibaca oleh masyarakat Aceh. Kemudian satu lagi buku yang dikarang oleh Tengku Yakobi tentang perjuangan Teguh Hamid Azhar dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Kemudian Bunda relasi ulang seizin Tengku Yakobi. Kemudian Bunda lengkapi dengan siapa Teguh Hamid Azhar yang Bunda dapat setelah 380 tahun. Wow, lama sekali Bunda. Lama sekali. Dari mana itu Bunda dapatkan? Bunda dapatkan pertama rupanya dari pihak keluarga Sultan Pahang. Ya. Mencari-cari di mana nenek leluhurnya yang pada tahun abad 17 dibawa oleh Sultan Iskandar Muda zaman itu sebagai tahanan perang. Dibawa ke sini bersama Sultan Sani, termasuk Putro Pang ke sini. Nah, cuman jejak Tun Sri Lanang ini yang nggak pernah didapat. Kebetulan Tengku Adli, ya ahli sejarah kita, sekolah di Malaysia. Sekolah di Malaysia, tinggal di rumah Datuk Wahid Wan Hasan. Nah, di situ cerita punya cerita sehingga terbongkar. Terbongkar setelah Bunda mengirim 8 buku kepada Datuk, bahwa di situ tercantum pada halaman 8 bahwa Teguh Hamid Azhar itu keturunan dari Tun Sri Lanang. Dari Johor dan Pahang. Samping itu, beliau itu juga sebagai Ulay Balang, raja pertama dari Kerajaan Samalanga, alihnya juga penasehat Sultan Iskandar Muda dan Ratu Safiatuddin dan Sultan Iskandar Sani. Di samping memang di Malaysia, beliau itu adalah sebelum ke Aceh memang Perdana Menteri dari Kesultanan Johor. Nah, jadi setelah Terkuak ini pada tahun 2005 Bunda diminta hadir di Malaysia. Mereka membuat seminar besar yang dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, guru-guru masyarakat Malaysia. Bunda duduk di panggung, cuman yang Bunda pegang, 1 nisan Tun Sri Lanang, 2 silsilah Tun Sri Lanang, 3 sarakata Tun Sri Lanang yang
diberi oleh Sultan Iskandar Muda dan Sultanah Safiatuddin. Jadi dan Bunda bawa peralatan senjata Pocut Meligo, Serikandi yang terlupakan. Beliau itu adalah yang menembak mata Jenderal Van Huysen di Bataili, sehingga Belanda meninggalkan Bataili. Kan Pocut Meligo bersama ulama-ulama besar yang makam di Penandi Pidih di Liwat Samalanga Becut 7 makam 8 itu sama-sama dengan Pocut Meligo. Nah, Pocut Meligo kemudian setelah Pocut Meligo ini berhasil sebagai umur 17 tahun sebagai Ule Balang dan Panglima Perang yang diangkat oleh Ampunsi Teku Raja Bugih gitu. Keturunan Tun Sri Lanang yang kelima. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, setelah seminar berlangsung di Malaysia, di mana silsilah keturunan Tun Sri Lanang sampai hari ini masih menjabat seorang raja sultan di Malaysia, keturunan Goknyan, ya Sultan Pahang, Sultan Johor, Sultan Trengganu, Sultan Selangor. Sultan dan Tun Sri Lanang keturunannya salah satu saya, keturunan ke-8-nya yang masih hidup. Silsilah ini semua sudah diterbitkan. Silsilah Aceh yang tadinya diumumkan Tun Sri Lanang hanyut di laut. Nah, dengan sarakata, dengan silsilah, dengan nisan ada di Samalanga, baru mereka mengetahui buku yang mau diterbitkan Tun Sri Lanang hanyut di laut akhirnya nggak jadi. Mereka berpedoman dengan beberapa buku dan bukti-bukti sejarah yang ada di kami. Jadi kalau dilihat dari Tun Sri Lanang, keturunan pada saat itu tadi yang saya sebut, Pahang, Trengganu, Selangor, Johor, dan Indonesia Aceh, Samalanga. Tapi kalau dilihat daripada keturunan kelima, leluhurnya yang kelima, Amir Badaruddin Khan, Sindi Syekh Matraluddin Zulkarnain Baharsid, Raja Muda dari India Malabar, itu nenek moyang Tun Sri Lanang yang pernah menikah dengan Raja Malaka, ya, yang pernah Raja Malaka melahirkan keturunannya Tun Sri Lanang, ya. Kalau dari situ dia menikah Raja Malaka, dia pernah menjadi raja di Malaka, kerajaan seluruh Malaysia itu, ya, Kedah, Perak, semua nenek moyang kita juga, ya. Kemudian siapa ini Amir Badaruddin Khan, Sindi Syekh Matraluddin Zulkarnain Baharsid, Raja Muda dari India Malabar? Beliau itu, walaupun beliau itu pernah ke Samudra Pasai, kawin dengan anak Raja Samudra Pasai, sampai melahirkan keturunannya sampai ke Wali Songo, ya. Beliau itu adalah keturunan kelima dari Sultan Alauddin Tughluq Shah, ya, raja pertama negeri Tughluq yang terkenal kemudian New Delhi, ya. Beliau itu adalah anak raja Turki, ya. Anak beliau Sultan Alauddin Tughluq Shah yang mengirim Ibnu Battuta, ya, ke Cina, kemudian ke Aceh, Samudra Pasai, itu abad ke-14. Nah, disitulah Amir Badaruddin Khan seketika Mongol menghancurkan seluruh negeri-negeri Islam yang dibangun, Ibnu Battuta kemudian dengan perjalanan yang sangat berkesan disambut oleh Raja Samudra Pasai, dicerita ke anak cucunya. Kemudian Amir Badaruddin Khan yang dikenal kemudian Mani Parindam, ya, beliau itu adalah guru besar Islam di India Malabar
yang kadang-kadang katanya suka kalau ada raja-raja lain mau mengangkat panglima perang selalu nanya ke Maniparindam. Nah, Maniparindam ini kemudian pergi ke Samudra Pasai, mengingat Ibnu Battuta pernah mengirim Samudra Pasai dalam pengungsian daripada serangan Mongol. Dia pergi ke Samudra Pasai, dia kawin dengan Samudra Pasai, mempunyai keturunan sebetulnya dari abad ke-13 yang memegang tampuk pemerintahan di Samudra Pasai itu adalah keturunan Maniparindam, Amir Badaruddin Khan. Jadi kami ini masih ada Khannya, masih ada tunnya, ya, alhamdulillah. Nah, Pocut nih. Jadi disitulah keluar gelar Pocut, Pocut, Bendahara, ya, Teku, Tuangku dari Amir nih. Nah, sampai ke Deli Serdang, sampai ke Wali Songo. Jadi kerajaan Samudra Pasai setelah abad ke-14 adalah sebetulnya keturunan Amir. Tapi mereka udah pakai di bawah Malikul Saleh, ya. Kemudian abad ke-13 setelah Amir ini dalam usia lanjut berangkat ke Malaysia, dia menikah dengan putri istana Malaysia. Lahirlah keturunan kelimanya Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang kemudian dibawa oleh Sultan Iskandar Muda, semula sebagai tahanan perang karena adanya fitnah. Ya, kemudian beliau dikasih negeri di Enam Mukim di Samalanga, dijadiin Raja Ulay Balang yang pertama di Enam Mukim Samalanga, Kesultanan Aceh, dan penasehat 3 sultan. Sultan Iskandar Muda, Sultan Safiatuddin, dan Sultan Iskandar Ghani. Waktu penasehat Sultan Iskandar Muda, Tun Sri Lanang diminta bantu untuk membangun Islam atau menyelamatkan Islam di Aceh Timur. Ya. Jadi alhamdulillah atas perhatian masyarakat Malaysia telah membuat seminar besar bahwa Tun Sri Lanang memang masih ada keturunannya di Malaysia, dan kemudian pada itu 2008 saya meluncurkan 5 buku di Jakarta, dihadiri oleh seluruh keluarga dari Malaysia. Habis itu 2011 saya membuat seminar kembali ketokohan Tun Sri Lanang sebagai perekat dua bangsa Indonesia dan Malaysia, dan sebagai penulis kitab Sulalatul Salatin. Dari situlah mulainya. Ya. Nah, semua ini Bunda lakukan tentu kan membutuhkan banyak biaya. Berapa kira-kira yang sudah habis, Bunda? Yang pasti ya Bunda ada hak-hak Bunda, iya, atas tanah yang Bunda miliki dan, iya, hasil padi, iya, ya Bunda gunakan dalam kesempatan ini, iya, membangun rumah permata Melayu Tun Sri Lanang. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat masyarakat Samalanga, dan Bunda juga membangun rumah-rumah untuk ekonomi kreatif, dalam membangun perekonomian. Artinya dikembalikan lagi kepada masyarakat Samalanga. Ya betul, Bunda nggak bawa ke Jakarta, ya sepenuhnya Bunda fokus buat Samalanga. Mudah-mudahan besar manfaatnya buat masyarakat Samalanga, khususnya Biren dan Aceh, tentunya. Sudah habis sekitar barang 10 miliar Bunda kira-kira? Ya Bunda nggak pernah hitung sih. Bunda nggak pernah hitung. Mengalir begitu aja Bunda. Ikhlas aja. Ya, mudah-mudahan Tuhan nanti kasih gantinya, kepada masyarakat Samalanga. Ada manfaatnya yang penting. Nah, ini khusus untuk keluarga Bunda. Apa yang Bunda lakukan ini tentu kan sepengetahuan dari putra-putri ya. Betul. Bagaimana cara Bunda menyampaikan informasi secara ini, silsilah keluarga ini kepada putra-putri Bunda? Ya, pertama kali mulai tampak mereka itu sangat mendukung. Iya. Ya, waktu Bunda menulis buku, waktu Bunda mengumpulkan data-data di pustaka Bunda di Jakarta, ada 2000 buku, manuskrip lah, silsilah, sarakata, ya surat-surat penting mereka tahu semua, sehingga
mereka sejak Bunda menulis buku, bahkan cucu Bunda duduk di samping. Si Rasya, Agazi, ya, dia bilang, Nek Toh itu Bunda di komputer. Nah terus mereka lah yang membaca naskah-naskah itu sehingga 5 buku itu Bunda bisa ini. Jadi cucu-cucu Bunda dari cucu sangat mencintai juga sejarah. Nah kemudian anak-anak Bunda sendiri karena dilihat Bunda itu dalam perjalanan menelusuri sejarah ini ya melihat ketulusan Bunda ya dan tidak mengganggu mereka. Bunda cuma minta ke mereka untuk support, dukungan supaya mama sehat, panjang umur, dan mereka sangat mendukung mamanya untuk berbuat yang terbaik lah buat negeri kelahirannya. Salamalanga. Ya. Sahabat sisi lain, mungkin Anda penasaran. Tadi saya menyatakan Bunda ini adalah ibunda dari 5 putra putri. Ingin tahu siapa? Silakan Bunda menjelaskan. Anak pertama siapa Bunda? Ya, anak pertama Bunda. Ya. Namanya Haji Teku Rifki Harsya. Sekjen Partai Demokrat sekarang dan anggota DPR RI Dapil Aceh. Kedua Bunda. Dan dia kalau nggak salah untuk keempat kali ya. Iya, 4 kali. Iya, nomor 2 Teku Rafli Pasha, Haji Teku Rafli Pasha. Ketiga Hajah Cut Intan Fitria Safira. Keempat Hajah Cut Maudila Natasha. Kelima Teku Marfi Marsha. Untuk diketahui ya, kebetulan Teku Rizky itu bukan dapil Samalanga dalam kedudukannya. Dapil 1 dia. Ini masuk dapil 2. Ini dapil surga. Sana dapil neraka. Ya di surga. Mudah-mudahan di sini juga anggota DPR-nya kan Pak Ananda Muslim, Muslim, dapil ya kita dukung, dan Rifki pun sangat mendukung, karena di sini kita tahu kota santri dan kota petani, dan kebetulan Walid Hasanul yang sangat mendukung hal ini sehingga bisa terwujud kedekatan kami dengan para ulama di sini. Dan merasa nyaman. Walaupun Bunda meninggalkan Aceh tahun 1947, datang kembali 1976. Nah, dengan walaupun bagaimana, Bang Saleh, saya merasa betah di sini. Kalau bisa nggak mau pulang lagi ke Jakarta. Lihat padi menguning, betul. Ada gunung, udara masih bersih. Masya Allah. Tadi di jalan juga kami cerita. Ini kayaknya Bunda agak sulit balik ke Jakarta karena memang suasana di sini enak. Apalagi bulan puasa ini kita bisa merasakan bulan-bulan suci Ramadan ini di tengah-tengah masyarakat Samalanga. Sahabat sisi lain, Bunda ini bernama lengkap Hajah Datuk Pocut Haslinda. Beliau adalah putri dari pasangan Hajah Cut Nyak Jariah Kemala Putri binti Tuku Alibasah Pekanbada Kutaraja yang sekarang disebut Aceh Besar atau Banda Aceh. Ayah beliau adalah Teku Abdul Hamid Azwar bin Teku Ampunci Haji Teku Alibasah. Nah, beliau juga merupakan salah satu perempuan Aceh, tokoh perempuan Aceh yang yang menjadi inisiator terwujudnya gelar pahlawan nasional terhadap Laksamana Malahayati. Dan tahun ini ayah beliau diusulkan oleh pemerintah Aceh melalui Dinas Sosial Aceh untuk menjadi salah satu pahlawan nasional. Sebagai anak, apa yang Bunda rasakan ketika ayahanda Bunda diusulkan sebagai salah seorang pahlawan nasional? Ya, tentunya sangat terharu dan bangga
Karena permohonan pahlawan nasional Aceh Teguh Hamid Azwar itu datang dari masyarakat Aceh sendiri. Ketika mereka mohon izin kepada Bunda untuk mengangkat nama Teguh Hamid Azwar, tentunya Bunda di samping terharu dan bangga, Bunda juga mengharap putra Samalanga ini bisa menjadi panutan putra-putra Samalanga lain, Birun, Aceh, karena selain ayah Bunda tentunya banyak tokoh-tokoh masyarakat Aceh yang belum terungkap. Mungkin menyusul di mendatang kita pelajari lagi latar-latar belakang pejuang-pejuang Aceh, bisa terungkap sebanyak-banyaknya tokoh pejuang Aceh yang masih terkubur. Dulu katanya keluarga Bunda, ayah dan ibu juga sempat menyumbang satu pesawat ya. Untuk berapa pesawat yang disumbang? Ya, betul. Menurut para sejarah telah menselidiki, termasuk Tengku Syekh Yakobi, ayahanda Teguh Hamid Azwar tahun 47 kita sudah berada di Bukit Tinggi. Kemudian ayahanda semula melihat setelah merdeka nggak ada apa-apa di Bukit Tinggi itu. Kemudian untuk mencari rezeki dalam membangun keamanan perekonomian di sana, ayahanda mencoba di samping waktu itu kalau nggak salah ayahanda itu atasnya intendan buat seluruh Sumatera. Nah, intendan buat seluruh Sumatera, terus dalam kedudukannya sebagai kolonel Tohari, terus izin dari Pak Hatta, Pak Ahmad Tahir pada waktu itu bergabung di Bukit Tinggi dengan Teguh Daud keponakannya. Kemudian ayahanda Teguh Hamid Azwar berniaga charter flight, membawa misalnya plastik, barang-barang impor ke Medan, ke Jawa, kemudian batik dari Jawa dibawa ke Singapura, ikan asin dibawa ke Singapura, kemudian plastik-plastik dibawa ke Bukit Tinggi. Dengan perniagaan yang singkat itu dari charter flight yang ini oleh Teguh Hamid Azwar, ayahanda, dia mendapat profit, dia beli senjata, kemudian diserahkan kepada Pak Hatta. Nah, kemudian Pak Hatta merasa, wah, Teguh Hamid Azwar ini kamu jiwa pedagangnya besar sekali. Itu artinya Pak Hatta itu wakil presiden. Muhammad Hatta. Sudah. Nah, lebih bagus kamu Teguh Hamid Azwar lebih ini aja, berniaga aja, nggak usah duduk di militer lagi. Nah, kebetulan waktu itu Bung Karno mau datang, kemudian Ibunda Cut Nyak Jariah masih bersama kami, dan dia baru melahirkan anak satu namanya Pocut Hilda, dimakamkan di Payakumbuh. Kemudian di Payakumbuh, kemudian mengetahui Bung Karno mau datang, Presiden RI yang pertama, kemudian Ibunda menyerahkan emas 18 kilo. 18 kilo? Ya, kepada Bung Karno. Kepada ayahanda Teguh Hamid Azwar, kemudian ayahanda Azwar menyerahkan kepada Pak Hatta untuk membeli kapal terbang. Itu tahun 1947. Ya. Artinya seorang itu menanggung 18 kilo gitu ya? Ya, 18 kilo yang kita bawa dari Aceh. Kebetulan Ibunda kan dari orang Pekanbadak. Nah, jadi harta-hartanya pada itu dalam pengungsian kita bawa ke sana. Nah, kemudian ayahanda waktu itu mendirikan perusahaan CTC Pancaniaga, yang semula dikenal CTC Central Trading Company. Kemudian
dirubah menjadi Pancaniaga yang berada di Keramat. Kemudian Bung Karno mengangkat ayahanda setelah kami di Jakarta sebagai direktur BUMN yang pertama. Seluruh perusahaan-perusahaan asing ya di bawah Teguh Hamid Azwar, apa dari Belanda, dari Inggris, Prancis, semua itu di bawah Teguh Hamid Azwar. Setelah ayahanda memberi kapal terbang. Ketika Bung Karno datang ke Bukit Tinggi, sebetulnya katanya 2 kapal terbang, ya, satu kapal terbang yang Afro 003 dan satu lagi Afro 04. Tapi karena kami tidak register, ya, sehingga yang kami bisa catat cuman Afro 004 atau 3, saya lupa. Dengan kapal laut John Lee. Kapal laut itu ada sejarahnya. Bagaimana ayahanda beli kapal laut John Lee itu ada di dalam buku untuk melengkapi persenjataan yang kalau nggak salah yang disimpan oleh pihak penjajah. Kemudian diambil oleh John Lee itu dibawa ke John Lee kita. seorang laksamana Cina. Ya, tapi kapalnya itu dari Putra Samalanga. Jadi itu dan kemudian kami tahun 40 setelah kita menyerahkan itu, kemudian ayahanda beli kapal terbang itu ke Thailand. Kemudian waktu ayahanda dengan Halim Perdana Kusuma dan Iswayudi bersama istri-istrinya mau berangkat dengan mengambil kapal terbang itu ke Thailand, Ibu Halim dan Ibu Iswadi bersama Ibu Bunda Cudaria masih makan bersama di rumah di Bukit Tinggi. Nah, waktu itu Ibu Halim masih mengandung anak Pak Halim 1 bulan, masih ngidam. Kemudian waktu pulangnya terdengar kapal terbang itu jatuh di Gua Hantu di Malaysia. Ya, jadi syahidlah Pak Halim Perdana Kusuma dan Pak Iswayudi. Dan anak yang dikandung yang pertama dari Pak Halim, itulah kalau nggak salah yang di Bais ya, Pak itu. Dan waktu meninggal Ibunda Cudaria, yang dimakamkan di Pahlawan Nasional, atas penghargaan yang diterima dari Presiden RI waktu itu, yang menyerah Pak Gus Dur, tapi yang menyerahkan itu Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Iswayudi, ya sempat ikut berkabung datang, dan Ibu Halim datang ke rumah kami untuk takziah. Jadi itu yang saya pernah ingat sejarah bahwa ayahanda Teguh Hamid Azwar yang lahir di Samalanga, dibesarkan di mana? Di Aceh Besar. Kemudian hijrah ke Bukit Tinggi sampai ke Jakarta tahun 50. Jadi putra Samalanga ini sejarahnya tentunya pasti dibanggakan oleh masyarakat di sini juga. Sahabat sisi lain, Bunda bersuamikan seorang pengusaha, tadi sudah disampaikan, Haji Teku Sahrul bin Teku Syamsuddin Muda Dalam. Kedua-dua orang tua ini sangat dekat dengan Bung Karno. Atau jangan-jangan perjodohan Bunda juga ada hubungannya dengan Bung Karno waktu itu? Enggak. Memang ketemu pertamanya di mana, Bunda? Kami pernah jadi pengantin berdua. Ya, tahu masih SMP. Kemudian orang tua mau jodohin. Tapi mungkin karena Bunda kepengen sekolah. Tahun 65 itu Bunda nggak mau kawin dulu, nggak mau menikah dulu. Walaupun orang tua sempat mau menjodohkan waktu zaman SMP, tapi Bunda langsung
belajar dulu Hmm. ke Jerman, Perancis sama Inggris. Tadinya ambil arsitek, tapi nggak selesai. Ya ambil sekolah khusus kewanitaan dalam keterampilan, fashion. Ya sekarang. Itu di mana waktu itu? Di Jerman, di Hamburg, di Paris, sama di London. Ya. Lalu ketemu sama. Ketemu pulang. Bunda sudah dilengkapi dengan segala peralatan, dilamar. Ya sebagai, karena udah waktu itu udah usia 23 tahun, berangkat tahun umur 19 tahun, 4 tahun di luar, pulang langsung dilamar, dan Bunda menikah tahun 70. Ya. Apa yang sangat membuat Bunda terkesan dengan almarhum Ampun Sarwo? Memang yang Bunda tahu, dia dari kecil sampai tua, sampai akhir hayat, dia itu hidup di tengah masyarakat. Masyarakat Aceh. Sehingga Bunda pun banyak sekali belajar. Ya, bagaimana tata-tata hidup dengan masyarakat. Ya, di samping memang orang tua Bunda tahu mengajar adat budaya Aceh, Puyang Jut, apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Tapi Teku Syahrul lebih menekankan kehidupan itu, adat budaya pun harus bisa hidup di tengah masyarakat Aceh dalam keadaan apapun. Dan Bunda lihat dia orangnya bisa kita jadikan panutan karena sabar, murah, habis itu ringan tangan. Dan kayaknya itu turun betul ke Teku Rifki ya? Ikut jejak politik. Betul, betul. Dan dia tidak pernah ada musuh. Selalu musuh bisa jadi kawan. Ya mudah-mudahan yang saya dengar Teku Rifki, si Ampun saya ini bisa mengikuti jejak ayahandanya. Karena ketika dia pulang dari Amerika, dia sekolah di Military College Bertudua Rafli. Waktu pulang langsung ayahnya bawa dia ke Limom, tarik lemo, dia kede, kan dia saking bingungnya, dia lakukan apa yang ayahnya bilang. Baru pulang dari Amerika. Di Amerika biasa lihat kuda, sampai ke Selimum tarik lemo, sapi. Habis itu pergi hidup di pesantren di Selimum. Sempat mondok di sana. Enggak mindep, tapi datang ke situ dengan ketemu dengan Wali Tengku Husaini. Ya di situ dia belajar banyak juga, kedekatan dia dengan ulama-ulama pada waktu itu. Ya kebetulan sekali buat dia juga nggak begitu susah mungkin. Seketika dia mendapat tugas di sini untuk utusan daripada Aceh. Dari 5 berarti 3 putra Bunda ya? 2 putri ya? Kalau boleh tahu dari 3 itu siapa sih yang paling bandel? Bandelnya maksudnya bandel waktu kecil gitu. Tanda petik Bunda. Kalau Rafli, Rafli orangnya sangat ini saudara-saudara. Ya, peduli saudara, peduli keluarga gitu. Kalau Rifki peduli masyarakat. Nah, dia Rafli lebih ke dalam, ya adiknya mesti bagaimana, mesti lihat mama bagaimana. Nah, dan Rafki sedangkan dia lebih jiwa pedagang, entrepreneur. Kalau Rifki lebih sosial masyarakat, politik, gitu. Sosial politik. Dan kalau anak saya yang satu lagi, Marfi itu dia lulusan dari Australia, Deakin University, cum laude, buat accounting sama finance. Nah, dia lebih pekerja, ya gitu. Kalau yang perempuan, walaupun Cut
Sutvita dan Sudila, dia graduate di Northeastern Boston buat graphic design. Tapi setelah dia aktif di baju muslim, membuat baju-baju muslim, tapi sekarang lebih banyak dia di rumah. Jadi ibu rumah tangga. Ya. Baik, sahabat sisi lain, itu tadi bincang-bincang kami dengan Pocut Haslinda, seorang perempuan Aceh tangguh yang visioner, peduli kepada sejarah dan budaya, juga bagaimana merawat kelestarian budaya. Mudah-mudahan akan banyak muncul apa yang disampaikan oleh Pocut tadi, atau kami memanggilnya Bunda, akan memotivasi sejumlah perempuan-perempuan lain. Tentu ini akan sangat bermanfaat bagi generasi Aceh masa depan. Semoga saja Bunda selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dan apa yang dilakukan oleh Bunda ini akan terus diikuti oleh cucu-cucunya yang untuk saat ini baru 17, mungkin akan bertambah. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi.